Halo, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan membahas terkait dengan pecahan, ya. Ketemu lagi dengan Pak Putu Ferry, ya. Mari kita akan bahas langsung. Oke. Bentuk umum dari pecahan, ya. Bentuk umum dari pecahan biasa yaitu adalah A per B, di mana keterangannya A itu adalah pembilang, B itu adalah penyebut. Jadi yang atas ini A ini namanya pembilang, yang bawah ini B ini namanya penyebut, seperti itu. Nah, ya. Contoh yang pertama, nomor 1, 3/4. Di sini 3-nya adalah pembilang, 4-nya adalah penyebut. Ingat ya, yang bagian atas pembilang, bawah penyebut. Ya. Contoh yang kedua, 6/10. Nah, di sini bisa kita buat 6-nya adalah pembilang, 10-nya adalah penyebut. Seperti itu. Ya. Untuk mempermudah memahami ini, saya sudah membuatkan soal ini. Soal A-nya boleh dikerjakan, ya. Tentukan nilai pembilang dan penyebut dari pecahan berikut. Yang A 2/6, yang B 5/8, yang C 4/13. Silahkan nanti dicoba. Kita lanjutkan. Menyatakan nilai pecahan berdasarkan gambar. Oke. Ya. Nomor 1, tentukan nilai pecahan daerah berwarna berdasarkan gambar berikut. Yang anak ada gambar seperti ini. Gambar lingkaran yang ada warnanya, ya. Ya, jadi gambar lingkaran ini, ya, yang diarsir ini yang warnanya gelap ini, pecahan berapa nilainya? Seperti itu. Bagaimana caranya menghitung? Yang pertama, kamu hitung dulu jumlah bagian lingkarannya, ya. Coba di sini bagian juringnya ada berapa? Kita cari dulu penyebutnya untuk mempermudah, ya. Hitung dia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka dia penyebutnya per 8. Seperti itu. Ya, setelah itu kita cek pembilangnya. Bagaimana caranya melihat? Hitung daerah yang berwarna. Jadi contoh yang berwarna gelap di sini 1, 2, 3, 4. Maka penyebutnya adalah, pembilangnya adalah 4. Seperti itu. Penyebutnya 8, pembilangnya 4. Jadi nilai pecahan dari lingkaran ini adalah 4/8. Seperti itu, ya. Yang B, nah ini ada lagi gambar, ya. Gambar segi 6, ya, segi 6 beraturan. Nah, berapa nilai pecahannya ini? Seperti biasa, kita awali dulu dengan membuat penyebut, ya. Untuk mudah hitung, dia ada berapa segitiga di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka dia penyebutnya 6. Lalu kita hitung, ya, yang berwarna hijau pembilangnya 1, 2, 3, 4, 5. Pembilangnya 5. Jadi nilai pecahan pada gambar ini adalah 5/6. Ya. Ya, saya kira mudah. Baik, untuk mengasah kemampuan kalian, bisa dicoba soal ini, ya. Nah, soal yang B ini, tentukan nilai pecahan daerah berwarna berdasarkan gambar berikut. Jadi ini ada 4 soalnya. Yang pertama gambar lingkaran, yang kedua gambar persegi, yang ketiga ada gambar segitiga, yang keempat, ya, ada gambar persegi, ya, di kotak segitiga, ya, anak-anak, ya. Silahkan dicoba nanti supaya kalian lebih memahami materi yang tadi, ya. Oke, kita lanjutkan. Menyatakan pecahan dalam bentuk gambar. Nah, kalau tadi sebelumnya kita sudah belajar menyatakan nilai pecahan berdasarkan gambar. Sekarang kebalik. Sekarang nilai pecahannya diketahui, kamu yang buat gambarnya, seperti itu, ya. Oke, nyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk gambar. Yang A 3/8. Gimana caranya? Ya, gambarnya
Ya, Pak Guru pakai lingkaran di sini ya. Pak Guru pakai lingkaran, jadi buat dulu lingkarannya. Setelah itu kita bagi 8 ya. Kita bagi 8 bagian. 1 2 3 4. Setelah di-slice 4 kali, terjadilah dia 8 bagian. 1 2 3 4 5 6 7 8. Setelah ketemu 8 bagian, baru kita arsir 3. Kok dia 3 yang diarsir? Karena pembilangnya 3. Seperti itu ya. Kita lanjutkan. Diambil 4/16 ya. 4/16 ini Pak Guru pakai contoh ya, gambar persegi panjang ya. Kita buat dulu persegi panjangnya 16. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. Setelah dibuat persegi panjangnya 16, lalu kita bagi, kita arsir ya, kita arsir 4. Selesai. Seperti itu. Nah, ini adalah ya bilangan pecahan 4/16 dalam bentuk gambar ini ya. Baik, Pak Guru udah buatkan soal. Ini untuk lebih kalian memahami dari menyatakan pecahan dalam bentuk gambar. Ini soalnya Pak Guru buatkan soal C ya. Nyatakan pecahan berikut ke dalam bentuk gambar. Yang A 1/3, yang B 5/9, yang C 2/6 ya. Silahkan coba boleh ya. Oke, yang selanjutnya kita ke operasi penjumlahan bentuk pecahan ya. Contoh ya, yang pertama itu kita belajar menjumlahkan pecahan yang berpenyebut sama. Ini penyebutnya yang sama ya. Yang A ini contohnya 1/5 ditambah 3/5. Nah, ini penyebutnya sama-sama 5. Bagaimana caranya mengerjakan? Maka jika penyebutnya sudah sama, maka pembilangnya tinggal ditambah. 1 ditambah 3/5. Penyebutnya tidak usah ditambah ya. Nanti kalau penyebutnya ditambah salah ya. Penyebutnya sudah sama, maka tetap dia per 5. 1 tambah 3 sama dengan 4/5 ya. Nah, Pak Guru kira ini mudah. Oke, kita contoh yang kedua, menjumlahkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Oke, sekarang bagaimana jika penyebutnya berbeda? Oke, 1/2 ditambah 3/5. Nah, jika berbeda penyebutnya, tidak bisa ditambahkan langsung anak-anak. Lalu bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu ya. Dengan mengalihkan penyebutnya ya. Kamu kalikan ini 2 kali 5, dikalikan ini ya. 2 kali 5 10. Maka penyebutnya per 10 semua ya. Jadi hasilnya per 10 ya. Lalu kamu kali silang dia. 1 dengan 5 ini kalian kalikan ya. 1 kali 5 taruh di sini ya, depan ya, di sini. Maka jadinya dia adalah 5. Lalu setelah itu 2-nya kalian kalikan dengan 3 ya, tulis di sini. Jadi dia 6. Lalu baru kalian bisa jumlahkan karena penyebutnya udah sama-sama per 10 seperti itu ya. Jadi 5 tambah 6 sama dengan 11/10 ya. Kita lanjutkan lagi ya. Nah, ini dia Pak Guru buatkan contoh soal ya. Soal D ya. Ini untuk lebih mengetes pemahaman kalian dari penjelasan barusan ya. Tentukan hasil dari penjumlahan pecahan berikut. Yang A 1/8 ditambah 3/8. Nah, ini penyebutnya sama. Yang B 1/7 ditambah 1/6. Ini penyebutnya berbeda. Silahkan dicoba. Ke yang selanjutnya, operasi pengurangan bentuk pecahan. Contoh yang pertama, kita akan belajar mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi sama seperti penjumlahan tadi, kita akan belajar mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama.
Ya. Nih, 6/10 dikurang 2/10. Nah, jika sudah penyebutnya sama, maka sama seperti penjumlahan. Dia tinggal dikurangi saja ya. 6 kurang 2/10 seperti itu ya. Lalu 6 kurang 2, 4/10. Selesai sampai di sana ya. Oke, yang kedua, mengurangkan pecahan yang berpenyebut berbeda. Bagaimana caranya? Sama seperti penjumlahan tadi, tinggal kalian samakan dulu penyebutnya ya. Maka di sini kalian lihat 3/4 dikurangi 1/5. Maka ini beda jelas, yang sebelah kiri 4 penyebutnya, yang sebelah kanan 5. Apakah bisa langsung dikurangi 3 kurang 1? Tidak bisa, karena penyebutnya berbeda. Maka kalian kalikan dulu penyebutnya di sini. 4 kali 5 berapa? 20. Maka tulis 20, 20, 20 itu penyebutnya ya. Lalu kali silang kayak tadi. 3 kali 5 ini dikali silang ya. 3 kali 5, 4 kali 1. Kita eksekusi satu-satu dulu. 3 kali 5, 15. Tulis 15-nya di sini. Ya. Lalu 4 kali 1, tulis 4-nya di sini. Tinggal dikurangi ya. 15 kurang 4 maka menjadi 11/20. Kurang lebih seperti itu. Baik, ini soal untuk ya menguji pemahaman kalian terkait dengan pengurangan pecahan ya. Ini soal E-nya bisa dikerjakan. Yang A 5/6 dikurangi 3/6, yang B 1/2 dikurangi 1/3 ya. Oke, kita akan lanjutkan. Yang berikutnya, operasi perkalian bentuk pecahan. Ya. Operasi perkalian bentuk pecahan mempunyai sifat A per B. Jika ada bilangan A per B dikali C per D, maka itu sama artinya dengan A kali C per B kali D. Seperti itu ya. Maka ini artinya adalah pembilang dikalikan dengan pembilang, penyebut dikalikan dengan penyebut. Ya, maka di sini A kali C AC, B kali D BD ya. Kalau terlihat ribet melihat grup, kita akan pakai contoh angka saja biar lebih mudah ya. Contoh yang A 1/5 dikali 3/5 ya. Jadi pada dasarnya di operasi perkalian bentuk pecahan itu tidak harus penyebutnya sama ya. Tapi di sini Pak Guru buatkan contoh yang penyebutnya sama ya. Maka kalian tinggal eksekusi aja. Atas kali atas, bawah kali bawah. Simpelnya kayak gitu ya. Pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut. Seperti itu ya. 1 kali 3 per 5 kali 5. Seperti itu ya. 1 kali 3 ya 3. 5 kali 5 ya 25. Selesai sampai di sini. Ya. Contoh yang B. 2/4 dikali 3/6. Maka sama seperti contoh yang A, tinggal dikalikan atas kali atas, bawah kali bawah. Itu pembilang kali pembilang, penyebut dikali penyebut seperti itu ya. Maka di sini 2 kali 3 per 4 dikali 6. 2 kali 3 6. 4 kali 6 24. Selesai seperti itu ya. Baik, ini contoh soalnya, soal yang F berkaitan dengan perkalian bentuk pecahan. Silahkan dicoba untuk mengetes pemahaman kalian ya. Soal yang A yaitu 1/4 dikali 2/4. Soal yang B 3/7 dikali 2/3 ya. Kita ke selanjutnya, operasi pembagian bentuk pecahan. Nah, dalam pembagian bentuk pecahan itu merupakan dari kebalikan dari ya perkalian bentuk pecahan ya Nana ya. Jadi di sini ada sifat pembagian bentuk pecahan yaitu A per B dibagi C per D. Maka ini sama artinya dengan A per B dikali, nah ini dikali D per C. Jadi dibalik dia, yang sebelah kanan itu dibalik ya. Pembilang jadi penyebut. Nah, di sini kan pembilangnya C jadi penyebut dia karena tandanya berubah dari bagi jadi kali. Penyebutnya jadi pembilang. Jadi dibalik dia posisinya ya. Maka ini sama artinya dengan A kali D per B dikali C. Lalu A kali D AD
per BC seperti itu ya. Contoh. Nah, ini yang A. Itu lebih mudah, kita pakai angka saja ya. 1/2 dibagi 4/5. Maka ini sama artinya dengan 1/2 dikali, kita rubah dulu bagi ini jadi kali, dikali. Nah, ini kita balik 4/5-nya kita balik menjadi 5/4. Setelah dibalik baru kita eksekusi ya. Atas kali atas, bawah kali bawah. Pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut. 1 kali 5 ya 5, 2 kali 4 ya 8. Jadi jawabannya adalah 5/8. Ya. Contoh yang B. Nah, ini contoh yang B nih. Pak Guru buatkan yang penyebutnya sama ya. 2/4 dibagi 3/4. Nah, ini sama artinya dengan 2/4 kali ini dibalik 3/4 jadi 4/3 ya. Dari bagi jadi kali, maka dia berbalik seperti ini. Sama dengan 2 kali 4/4 dikali 3 seperti itu ya. 2 kali 4 8, 4 kali 3 12 ya. Ini Pak Guru sederhanakan, sama-sama kita bagi 4 ya. Bagi 4 jadinya 2/3 seperti itu ya. Oke, untuk mengetes pemahaman kalian terkait dengan soal tadi atau penjelasan tadi pembagian bentuk pecahannya, maka ini Pak Guru sudah buatkan 2 contoh soal. Yang pertama 3/6 dibagi 1/3, berapa hasilnya? Yang B 2/9 dibagi 4/9 seperti itu ya. Yang selanjutnya menyederhanakan bentuk pecahan biasa. Oke, contoh. Sederhanakan bentuk pecahan berikut. Yang A 5/10 ini berapa bentuk sederhananya? Maka 5/10 sama dengan 5/10. Oke, dalam menyederhanakan bentuk pecahan itu kalian harus membaginya, membagi dengan FPB-nya. Maka di sini kita sama-sama bagi 5. Kenapa bagi 5? Karena FPB dari 5 dan 10 adalah 5. Seperti itu ya. Kalau kamu bingung apa itu FPB, faktor persekutuan terbesar. Tapi jika belum belajar, ya tinggal kamu cari pembilang sama penyebut sama-sama bisa dibagi berapa gitu aja ya. Coba lu bagi 5 atasnya, bawahnya juga coba. Jadi harus adil. Tidak boleh atas bagi 5, bawah bagi 10, nggak boleh. Matematika itu adil ya. Jika atas kamu bagi 5, bawah harus bagi 5. Jika atas kamu seandainya kamu kali 10, maka bawah harus dikali 10 seperti itu ya. Nah, dalam proses menyederhanakan ini di 5/10 ini kita sama-sama bagi 5. Jadinya dia adalah 1/2. Jadi bentuk sederhana dari 5/10 adalah 1/2 seperti itu ya. Lalu bagaimana dengan soal yang B? 15/24 ya. Sama dengan, berarti sama-sama dibagi berapa dia? Nah, ini sama-sama dibagi 3. Kenapa? Karena 15 bisa dibagi 3, 24 bisa dibagi 3 seperti itu. Kenapa tidak dibagi 5, Pak? Ya 15-nya bisa dibagi 5, tapi 24-nya tidak bisa. Maka tidak bisa dibagi 5 seperti itu ya. Jadi pembilang dan penyebut harus sama-sama bisa bagi ya. Maka di sini 15 bagi 3 5, 24 bagi 3 8 seperti itu ya. Ini terkait dengan menyederhanakan bentuk pecahan biasa ya. Oke, ini soal yang H. Untuk lebih memahami berkaitan dengan ya menyederhanakan bentuk pecahan ya. 15/15 berapa sederhananya? 10/30 berapa bentuk sederhananya? Silahkan dicoba. Kita ke yang selanjutnya. Oke, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Baik ya. Masalah di sini maksudnya masalah matematika ya, bukan masalah sehari-hari seperti ini ya. Contoh, nah, jadi soal-soal cerita nih. Ibu mempunyai gula 2/4 kg. Kemudian ia membeli lagi 1/3 kg. Jumlah gula ibu adalah titik kilogram. Oke. Jadi ini kalimat ini kalau kita buat bentuk matematikanya, kita akan jawab ya. Jadi seperti ini ya. 2/4 ditambah 1/3. Kenapa tambah? Karena jumlah ya. Jadi 2/4 ditambah 1/3 ya.
Setelah itu kita samakan penyebutnya seperti yang tadi. 4-nya kita kalikan 3 dulu. Ketemulah di sini 12, 12, 12. Seperti itu ya. Lalu kali silang seperti yang tadi. 2 kali 3, 6. 4 kali 1, 4. Seperti itu ya. Tinggal ditambah 10 tambah 4. Mohon maaf, 6 tambah 4, 10. Seperti itu ya. Jadi setelah ini ketemu 10 per 12, bisa disederhanakan lagi. Jadinya 5 per 6. Sampai di 10 per 12 ini sudah benar. Tapi jika disuruh mencari bentuk yang paling sederhana, 5 per 6 kg, betul sudah ya. Seperti itu. Ini contoh yang nomor 1. Oke, ini nomor 2 nih. Budi membeli pizza 1 buah. Diberikan kepada Andi 1/4 bagian. Sisa pizza Budi adalah, nah, isi Budi beli pizza 1 buah. Dikasih ke Andi 1/4 bagian. Sisanya berapa? Oke, kita buat kalimat matematikanya ya. Jawab. Nah, Budi punya 1. Dikasih ke orang 1/4. Maka kalau dikasih otomatis dia berkurang. Maka di sini kalimatnya 1 dikurangi 1/4. Seperti itu kalimat matematikanya ya. 1 ini itu sama dengan 1/1. Seperti itu ya. Jadi bilangan itu kalau tidak ada pernya, ya, kalau tidak ada penyebutnya maka dia per 1. Kalau 5 berarti 5 per 1. Kalau 6 berarti dia 6 per 1. Dalam hal soal ini di sini 1, maka dia sama dengan 1/1. Seperti itu ya. 1/1 dikurangi 1/4. Seperti itu ya. Lalu kita gunakan ya pengurangan bentuk pecahan yang tadi. Samakan dulu penyebutnya ya, karena berbeda penyebut. 1 dengan 4 kan berbeda. 1 kali 4 ya 4, 4, 4. Seperti itu ya. Lalu kali silang. 1 kali 4 lagi 4. 1 kali 1 ya 1. Seperti itu ya. Setelah penyebutnya sama 4 dengan 4, maka kita kurangi 4 kurang 1 ya. Seperti itu ya. Jika ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Nah, ini soal yang I ya. Untuk proses memahami berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan pecahan. Ini ada contoh soal yang I. Sudah Pak Guru buatkan 2 ya. Ayah mempunyai gula setengah kilogram. Kemudian ia membeli lagi 3/4 kilogram. Jumlah gula ayah adalah titik-titik kilogram. Oke. Soal yang nomor 2. Putu membeli semangka 1 buah. Diberikan kepada Made 1/8 bagian. Sisa semangka Putu adalah titik-titik bagian. Ya. Baik, itu tadi berkaitan dengan materi pecahan. Ya. Pak Guru harap kalian mengerti dan kalian menonton video yang Pak Guru buat. Sehingga kalian lebih mengerti apa itu pecahan. Sekian penjelasan hari ini. Terima kasih.